Halo. Halo. Oke, kembali lagi ya di FPL begini. Ya. Kali ini bersama gua Gede Dan gue Reza. Iya, bukan kali ini sih, kayaknya kita terus nih nanti. Benar-benar. Cuman kan kalian tahu kita ada personil lain ya. Mungkin Iya. nanti kedepannya juga bisa diganti-ganti. Mungkin gantiin Reza yang semakin hari ranknya semakin turun terus gitu kan. Makanya kita di sini mau bahas tim kita nih deh. Iya, Tim FPL kita yang di game week sebelumnya nih, game week 10. benar. Nah, tapi sebelum itu kita mau bahas tentang fantasy football yang lain dulu nih deh ya. Ya. MPL Fantasy. Yang akan dibawakan oleh teman kita, nanti kita langsung oper aja ya. Silakan. Oke, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tahu nih ke kalian tentang game MPL Fantasy ya. Jadi MPL Fantasy itu adalah sebuah game strategi olahraga bola yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo tentang sepak bola itu sendiri gitu ya. Sebenarnya game ini tuh hampir sama kayak game fantasy football lainnya, cuman ada yang ngebedain nih dari game ini gitu. Salah satunya adalah di game ini kompetisinya tuh banyak banget di berbagai dunia gitu, jadi nggak cuma satu kompetisi aja. Tadi mulai dari kompetisi Inggris, Italia, Spanyol, bahkan kompetisi Indonesia juga ada di game MPL Fantasy ini gitu. Dan yang ngebedainnya lagi adalah di MPL Fantasy, hadiahnya bisa langsung kalian terima ketika pertandingan selesai. Jadi cepat banget nih nerima hadiahnya, nggak perlu nunggu lama-lama tuh satu musim atau satu turnamen selesai. Tapi satu pertandingan selesai aja kalian langsung bisa terima hadiahnya. Nah, makanya nonton bola kalian dijamin lebih seru dengan kalian main game MPL Fantasy ini. Untuk hadiah di game MPL Fantasy itu namanya berlian kemenangan, yang nilai satu berlian kemenangannya itu adalah Rp200. Dan berlian kemenangannya itu bisa kalian tukar jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, makanya menariknya MPL Fantasy ini, hadiahnya bisa langsung kalian tukar tuh jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, gue contohin ya di pertandingan minggu ini, ada Mega Big Trophy pertandingan antara MU melawan Manchester City di kompetisi Inggris. Jadi pertandingannya itu bertajuk Mega Big Trophy yang hadiahnya itu puluhan ribu berlian kemenangan. Nah, kalian tinggal kalian aja tuh puluhan ribu berlian kemenangan kalikan 200, itu kalian bisa beli apa aja deh di GoPay atau link aja gitu ya. Dan untuk cara downloadnya gampang banget. Jadi kalian tinggal buka web browser handphone kalian. Kalian tinggal ketik aja tuh mpl.id. Nih gue ulang ya. Jadi ketiknya tuh mpl.id. Jadi kalian tinggal klik aja di situ tombol download. Setelah itu kalian install dan langsung bisa main deh. Oke, balik lagi ya. Tadi teman kita sendiri yang bawain ya. Ya, jadi anggap Di sini aja juga ya. Ya anggap aja orangnya beda lah gitu ya. Betul. Oke, kali ini kita ingin membahas review tim game week 10 kemarin. Oke, di sini gue nggak mau jumawa dari yang paling ya sebenarnya bagus lah, poin panah hijau gitu, tapi bisa lo. Iya, jadi gue di sini dapat 52 poin ya. Di situ ketolong di match terakhir tuh Jimenez mencetak gol dan bonus 3. Tunggu, lo jadi 52 minus 4 ya? 52, iya. Gue kira 48 minus 4. Enggak lah, 52. Oh, 52. Oh, Gue salah gue. 52 poin. Di situ tadi ya dari segi pertahanan itu cuman Chilwell doang nih yang oke ya. Sisanya kita tahu kan mengejutkan nih, City kalah 2-0, Liverpool juga kebobolan 2, seri juga 2 sama kan. Hanya Chilwell doang kemarin yang clean sheet dan dapat bonus 2 ya. Ya. Dari segi midfield juga nggak terlalu oke ya. Sebenarnya lumayan sih Raphinha sama Salah juga assist doang kemarin. Assist doang karena kapten. Karena kapten jadi 10 poin. Nah, di situ ada Havertz juga ya yang cetak assist dan clean sheet. Sisanya Townsend tadi pembeda gue nih zong semua ya. Iya. Kecuali Jimenez tadi ya. Jimenez termasuk pembeda sih ya. Iya, cuman yang menarik di tim lo ini benchnya justru yang paling makmur. Nah, di sini benchnya di situ ada Tomiyasu kan clean sheet. Terus ada Gallagher tuh 1 gol 1 assist lawan City, mengejutkan banget. Gak heran sih kalau di. Iya, makanya gak heran dicadangin. Dan satu lagi nih, Omoba Midel. Nah, di sini kan gue pakai dia tuh buat kayak apa ya? Yeah. Harga paling kecil 3,9. Cadangan mati lah, camat. Katanya kemarin main dan cetak gol. Iya, sekali main langsung 10 gol. 10 poin. Nah, padahal di sini yang kalah ya. Iya, yang makmur di sini bench gua nih. Total bench gue di situ 31 poin. Ya, lo hitungin aja kalau seandainya bisa dimanualin tuh ya, ganti yang satu-satu tuh kayak Walker turun-turun gitu. Nah, bisa ngalahin lo nih. Ya, masih jauh. Lo lihat aja ya. Oke, sekarang poin gua nih, gua masuk geng yang 700 poin ya. Poin gue 709 gue. Ucapin dulu selamat ke gue ya. Waduh. Karena kemarin gue dapat 71 poin tanpa transfer. Gue save free transfer gue untuk besok. Dan juga
pertama kalinya dalam gua berkarir dalam bermain FPL. Karena biasa ini kan serius baru 2 musim ini ya. Oh, sebelumnya nggak serius ya? Sebelumnya tuh kayak masih nggak terbuka gitu soal Oh, FPL. Lingkup itu cuman yang tongkrongan aja. Gue main tanpa salah lah, inilah gitu, kayak ada gengsi-gengsian. Nah sekarang gue masuk top 10K pertama kali nih, bukannya sombong. Iya enggak sombong. Top 10K dunia ya? Iya top 10K overall, dan di sini poinnya bisa dilihat gue bener-bener manjur banget ya, bisa bilang hoki. 71 poin, ketolong dari partai pembuka Ramsdale dan Smith Rowe 10 sama 9 gitu. Gua ini masih dendam sama Smith Rowe yang sebelumnya nggak gue masukin, tapi nggak apa-apa lah, sekarang agak keganti gitu kan. Lalu kalau dari bench sendiri, gua ada dari back itu ada pemain yang kemarin yang on fire banget, dan ini yang membuat points gua naik signifikan. Rank gua naik signifikan, yaitu di James. Chris James ya? Ya, karena di saat berat manajer lebih ke Chilwell, ini Reece James justru yang mencuat gitu. Meskipun Chilwell juga kemarin juga oke lah, dapat 2 bonus. Nah, di bench di bagian tengah juga ya lumayan lah. Di sini ada Havertz yang akhirnya ada return 1 assist doang. Ada Salah yang gue kaptenin karena kemarin hampir 99% di top 10K itu Salah kaptennya. Jadi ya gue nggak rugi-rugi banget. Cuman ya memang ya ini pilihan boring sih ya, lama-lama Salah nih. Terus juga setelah itu ada tadi Smith Rowe dan juga Foden. Nah Foden kemarin nyaris assist ya, yang golin ya, Gabjes itu udah ada finishing touch yang udah bagus, golin akhirnya udah sempat gaya offset. Dan yang satu lagi ngomongin soal offset, begitu juga dengan Hwang. Kemarin kena VAR di menit 15, gue nggak nonton tapi kayak dapat notifnya kayak udah seneng banget. Poin gue udah nyentuh 75-an. Akhirnya gak jadi. Akhirnya diganti Jimenez aja kan. Dan Ken lagi-lagi juga blank, dan tapi apakah gue akan mentransfer out Ken? Tentu aja enggak. Terlepas ada berita hot yang lagi di ini nama Spurs tadi ya. Ya benar, namanya kita di sini masuk ke berita tentang seputar FPL ya. Iya, nanti salah ada satunya tadi apa namanya? Pelatih baru Spurs nih. Iya, kalian udah tahu lah. Udah tahu ya si Conte nih. Iya. Semenjak si Nuno ya. Benar. Nuno itu di beberapa pertandingan terakhir Spurs gagal maksimalkan lah pokoknya. Ya, padahal sih secara peringkat liga ya nggak buruk-buruk amat lah. Spurs itu kan peringkat 6 ya. Benar, karena ketolong 3 pertandingan awal itu deh, 3 pertandingan 6 awal. 6 apa 4 gitu ya. Iya, soalnya bukan 4. 6 apa 5 gitu. Iya, kan. Soalnya 3 pertandingan awal tadi kan Spurs sempat oke ya. Bahkan si Nuno itu jadi manager of the month. Iya, tapi oke juga enggak sih, karena menang 1-0. Cuman ya manager of the month. Terus ya udah gitu kan. Setelah itu bayangin habis manager of the month, lama-lama dia di cut. Semenjak kebantai si siapa namanya Peles ya. Iya. Tapi untuk statistiknya untuk Nuno kemarin itu dia untuk peringkat goalsnya aja peringkat 19 karena cuma 9. Untuk shotsnya 103 itu peringkat 20. Chance create-nya juga peringkat 20 hanya 71, yang kita tahu memang krisis creativity kan. Dan SG per gamenya itu dia peringkat 17 yang mana kalau underlying statistiknya Spurs ini itu emang bawah banget ya, bawah-bawah semua, meskipun peringkatnya ya masih di atas lah. Jadi Conte ini penggantinya nanti ya nggak berat-berat banget nanti ngelanjutin estafet si Spurs ini karena nggak bobrok-bobrok banget. Oke, jadi itu ya tim gua saat ini masuk ke peringkat tertinggi yang pernah gua raih, meskipun kemarin sempat lebih tinggi lagi sampai top 3000 loh. Gara-gara hari kedua sama ketiganya tuh aduh tipis-tipis sih, si Rafinha bagus sama Jimenez. Ya udah gua akhirnya ke pental lagi. Oke, sekarang kita sebenarnya video ini singkat aja ya, karena kita juga ya banyak yang udah dibahas ya. Terus juga kita lebih aktif di Instagram, nanti akan kita share. Cuman kita mau mengasih kalian nih, nunjukin tim performance. Tim performance berdasarkan attack dan juga defense. Dan gini data diambil dari fbref.com ya. Memang agak, kalau kalian pusing lihatnya bisa di skip aja nih nanti bagian ini. Tapi menarik menurut gue ya, bisa dilihat. Kalau misalkan kita mengasumsikan SG itu sebagai tim yang dengan base attacking, yang memang menurut gue sangat terkait gitu ya, karena expected goals berhubungan dengan cikal bakal sebuah goals gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah indikator yang cukup untuk menentukan tim yang kuat dalam attack gitu. Dan terbukti juga sih dari yang base attacking ini kan Liverpool ya. Ya. Paling atas dengan Manchester City tuh.
emang kedua tim ini kan lagi ini ya di liga kan, Liverpool belum pernah kalah. City juga udah cetak 20 gol kalau nggak salah kan. Jadi ini yang paling banyak ya kalau dari gol aktualnya. Iya. City bukan Liverpool kayaknya deh. Apa Chelsea? Nggak tahu deh. Iya Chelsea kayaknya. Pokoknya ntar lah. Iya. Nah makanya di 3 besar itu ya nggak jauh dari Liverpool, City, Chelsea. Yang mana tim ini pernah ngebantai ya gitu. City pernah bantai Arsenal, Liverpool kemarin juga parah banget. Dan Chelsea doang bantai yang paling kuat itu Norwich 7-0. Dan West Ham, Everton. Nah Everton ya menurut gua agak lumayan ngagetin ya karena dia sejauh ini tanpa striker utamanya gitu. Maksudnya dibilang kayak Talisman si DCL, Richarlison baru main lagi gitu kan. Dan Leicester juga masih bisa jadi hitungan ya karena memang si Vardy saat ini sebagai top scorer kedua ya. Benar. Setelah Salah dan juga ada si timnya Manchester United. Dan langsung aja kita lihat di bawah sana itu ada Norwich dan Newcastle. Gue nggak ngerti ya kalau Newcastle, kalau gue lihat sih sejauh ini kayak enak-enak aja gitu, kayak lihat menyerang ya, mungkin memang trade-nya itu kurang gitu, tapi terlihat dia suka menyibukkan garis pertahanan lawan gitu loh, karena si faktor Alan Saint-Maximin ya, karena terlalu elektrik gitu. Dan si Norwich juga ya kita tahu jadi lumbung banget, jadi dia nggak ada waktu untuk sibuk menyerang ya, dia ya udah pasti bakal keluar sih ya menurut gua. Dan Tottenham ini yang sangat mengejutkan ya, terlepas dia peringkatnya cukup tinggi, cuman memang dia agak cukup inilah cukup apa namanya, dari segi cukup quiet ya dari segi ini ya penyerangan ya pokoknya. Dia emang bener kekurangan ini deh apa namanya, kreativitas di lini tengahnya gitu kan, semenjak dia keluarnya Eriksen kan, terus Eriksen pokoknya semenjak keluar Eriksen dia belum ada penggantinya gitu. Benar, dia masih Lamela sebenarnya ya bisa aja sih, cuman bisa. Ya dia terlalu banyak sayap. Dan juga sekarang ke defense ya, ke worst defense. Kalian bisa lihat kalau misalkan defense di sini berarti kita kebalikannya aja, paling banyak dari XG allow, yang artinya tim yang menerima XG. Dan kalau kita urutkan sesuai terbanyak itu artinya yang paling negatif ya. Yang paling buruk di situ ada Norwich ya. Lagi-lagi Norwich dari kedua dari attacking dan defense Norwich sama-sama buruknya ya. Ibaratnya ya gitulah, Norwich padahal baru promosi kan dari dari championship. Iya, championship. Ini emang Norwich ini tuh kalau media Inggris nyebutnya tim yoyo. Kalau kita ngomongnya tim pingpong gitu kan. Iya benar. Karena tim yoyo tuh ya di tiap-tiap negara ada kan, maksudnya kayak si dari di gue lupa deh pokoknya salah satunya si Inggris Norwich gitu kan, karena dia kalau turun kayak terlalu kuat untuk championship tapi terlalu lemah banget untuk Premier League gitu, kayak dia habitatnya di mana nih. Aneh sih kalau kayak gitu juga kan. Karena memang kan di Inggris aja setahu gue di Inggris tuh ada regulasi yang namanya kayak ngejamin tim yang nanti degradasi itu nggak langsung bangkrut. Benar. Jadi dia dikasih ini subsidi. Oh iya. Jadi pas dia udah turun dia kayak ada uang tambahan supaya dia masih sustain gitu. Jadi nggak bener-bener langsung bangkrut. Makanya tim-tim yang baru degradasi itu sebenarnya masih bisa naik lagi dan masih terlihat superior karena uang-uang itu loh gitu. Jadi menurut gua di sini Inggris doang yang setahu gue yang dapat ya. Jadi Norwich ya entah kurang memanfaatkan itu sih, dan juga nanti pemainnya juga banyak yang keluar takutnya gitu. Dan yang mengejutkan di sini ada Arsenal ya di 5 besar deh. Iya, kita tahu di sini Arsenal semenjak Ramsdale jadi kiper dia baru kebobolan 3 gol deh. Iya. Berarti pokoknya 4 kali clean sheet lah Ramsdale gitu. Berarti ini beratnya di 3 game week awal sih. Iya. 3 game week awal ini kalau misalkan kita ambil dari 3 game week terakhir, mungkin Arsenal tuh bisa dibilang yang 10 besar lah atau bahkan sampai 5 besar ya, gue nggak bisa mastiin lagi. Dari 3 game week awal kan dia sempet kebantai City 5-0 kan, Chelsea. Udah tahu kalau lawan Brentford ya di game week 1. Benar. Udah tahu dia nih tim Arsenal nih, kalau dia udah tahu bakal kalah inferior, dia mainnya tetap terbuka gitu loh jeleknya. Makanya ya nggak heran kalau misalkan dia SG-nya banyak. Dan di sini langsung aja lihat paling bagus itu City ya. City, West Ham, Chelsea, dan Crystal Palace serta Liverpool. Nah, ini agak kaget juga gue sebenarnya sama Crystal Palace. Banyak yang bilang pelatih pertama yang bakal dipecat itu si Vieira gitu. Padahal Vieira kemarin kan pas awal juga ketemu kan kaget lawan Chelsea. Tapi ya pokoknya susah-susah. Setelah itu kan lawan Spurs menang, lawan City menang kan, walaupun waktu lawan Spurs kartu merah sih. City juga kartu merah kemarin. Tapi kan dia udah menang duluan 1-0. Habis itu kartu merah.
baru nambah gitu kan. Memang ya kayak kryptonite-nya si City sih itu si Palace lama-lama bisa surprisingly kayak tiba-tiba menang gitu kan. Ya itu sih ya sebenarnya. Jadi nanti yang menarik nih kayak kita bakal mau ngerankingin berdasarkan posisi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, Norwich di sini worst defending peringkat 1, berarti kita kasih nilai 20 dari 20 tim soalnya kan. Nah, terus Newcastle 19 gitu kan. Nah, nanti tim yang akan 5 game week ke depan lawannya siapa-siapa aja tuh kayak ada indikator-indikator ya. Nah, yang nilainya paling banyak berarti itu yang paling menguntungkan lah ibaratnya. Iya, yang paling dia bakal bertemu tim-tim yang paling bawah peringkatnya itu tadi. Jadi bisa dibilang kita akan memisahkan jadi ini nanti tajuknya adalah fixture is the king. Jadi fixture tetap menjadi indikator utama bagi gue sebenarnya, baru form untuk menentukan kapten gitu. Nah di sini fixture-nya gue bagi dua sebagai defense to target dan juga attack to target. Oke, sekarang lanjut aja ya ke ini sebelah bentar. Nah ini sebenarnya cuman ini doang ya, apa sih sebagai hitung-hitungan doang. Iya, hitung-hitungan doang. Kita lihat attack to target. Itu ada Brentford di sini, coba deh dilihat lawannya siapa aja nih. Pokoknya dia nanti lawan Norwich, ketemunya Norwich di game week game week 11. Yang kita tahu Norwich kan ya peringkat 20, jadi situ dia dapat 20 poin gitu. Iya, 20 ditambah Newcastle yang peringkat 19. Di atasnya 19 kayak gitu-gitu. Terus ada Everton, ada Tottenham yang 18. Nah, terus juga ada Leeds gitu kan. Makanya di sini dari total Brentford paling tinggi nih. Dari attack to target ya. Apa? Iya benar ya. Jadi maksud gua buat kalian yang punya Mbeumo atau Tony gitu. Ya boleh lah di-keep gitu kan. Dan justru hindari defense-nya nih. Defense-nya sebenarnya gak buruk juga kalau secara fixture. Tapi ini ya apa namanya? Rayanya lagi nggak ada gitu loh. Nah, jadi kalau attack to target kalian bisa kayak untuk pembeda mungkin ada di Brentford, ada Palace, terus ada juga Newcastle ya. Newcastle ini ya kalian bisa skip lah karena masih belum jelas terlepas pelatihnya siapa gitu kan. Masih caretaker ya sekarang ya. Masih caretaker. Terus juga ada Arsenal. Arsenal juga akan mendapatkan fixture yang oke di atas kertas, dan juga Spurs. Nah ini menarik ya, nanti kita tunggu debut dari si Conte di ECL. Apa namanya? Conference League. Iya benar-benar. Eropa Conference League. Dan pengen tahu nih formasi Conte kayak gimana ya? Iya. Apakah tetap 3-4-3 atau 3-5-2 atau itu nanti kita bahas di news ya. Dan untuk paling bawahnya ini makanya si wacana Antonio dijual santer ya, karena memang lawannya si West Ham itu juga suka bukan suka kayak apa nih? Cukup sulit. Yaitu lawan Liverpool di game week 11, Wolves di game week 12, City 13, Brighton 14, dan juga Chelsea 15. Dari semuanya ini merah 2, merah kereng 1, dan cuman hijau sekali doang. Kayaknya abu-abu. Jadi makanya memang jadwalnya ini adalah dari tim-tim yang SGA-nya itu kecil ya. Yang artinya defense-nya bagus. Nah, di sini ada wacana menjual si Antonio, apalagi kemarin pesta 4 gol dia nggak ada ini taking return apa-apa ya. Nah, itu orang juga mikirin tuh bakal jual dia atau enggak. Begitu juga Everton, nanti apakah kalian masih punya Gray dan Townsend, mungkin bisa diperhitungin karena nanti jadwal dia juga agak lumayan ketemu tim-tim yang defense-nya bagus ya. Cuman yang awal agak lumayan nih Tottenham. Tapi kita bisa dibilang Tottenham ini agak kurang valid ya, karena nanti Tottenhamnya udah beda gitu. Tottenham Conte beda dengan formasi Conte kan dengan 5 back ya. Iya. Tapi setelah Tottenham lawannya itu baru bener-bener susah. City, Brentford, Liverpool, dan juga the mighty Arsenal. Susah banget. Makanya ya kalian bisa lihat ini sebenarnya cuma indikator biasa aja, nggak bisa jadi patokan utama. Cuman buat kalian yang fixture base kayak gua mungkin bisa dipertimbangin gitu. Begitu juga di sebelahnya adalah defense to target. Nah ini juga di atas kertas siapa aja yang diuntungkan secara tim lawannya di 5 game week ke depan ya. Iya benar. Ternyata ada Newcastle ya. Kalau dihitung dari modelan kayak gini Newcastle yang paling tinggi. Karena lawannya tuh ya kan defense. Berarti yang musuhnya tuh yang SI-nya kecil. Iya benar. Nah, kalau berdasarkan data kemarin data yang tadi di sebelah si Newcastle ini bakal ketemu seperti Brighton, Brentford,
Arsenal sih, Norwich dan Burnley. Nah, di antara itu kan memang tim-tim yang SG-nya kurang bagus ya. Iya, benar. Ya terlepas kan itu kan ya bukan 10 game ke belakang kan. Jadi kan kalau misalkan 5 game ke belakang mungkin beda jauh gitu. Jadi ya kalau kita kan karena kayak angkanya kayak pas nih 10 kayak pas untuk review. Nah, apakah kalian bisa untuk mengambil dari Newcastle gitu kan untuk defense-nya? Karena kan aset-asetnya juga bukan jadi aset ini ya, pilihan para manajer ya. Tapi Siapa siapa namanya fullbacknya, Matrici ya? Matrici atau Manquillo, tapi ya Manquillo bener ya. Manquillo oke sih. Iya. Harga 4. Udah naik belum sih dia? udah. 4,1. Tapi balik lagi begini sih, kalau misalkan kayak gini modelnya Newcastle nanti lawannya dengan tim-tim yang XG-nya nggak bagus, dia sendiri Newcastle SGA-nya itu paling tinggi. Jadi menurut gua kayak impas gitu loh, jadi kayak sama aja. Jadi menurut gua kalian bisa skip aja. Dan kalian lihat kayak semacam Brentford, Leeds, Norwich juga skip. Burnley, nah Burnley menarik nih. Burnley ini mungkin sama kayak Watford musim ini, sukar diprediksi. Kemarin ini ya menang clean sheet malah kan lawan Brentford ya. Ya, kebobolan. Kebobolan ya? Iya, kebobolan. 2-1 benar. Nah, tapi menang kan? Iya. Menang Burnley. Buat kalian yang tempting untuk masukin Lawton, kayak musim lalu tuh Lawton yang tiba-tiba 1 gol 1 assist kalau nggak salah. Iya. Itu juga kayak gue sempet punya. Itu bener-bener ngedongkrak points gue banget, rank gue banget. Jadi ya lumayan gitu kan. Nah, paling yang diperhatiin kalau misalkan dari modelan kayak gini tuh adalah yang paling buruknya aja dah, yaitu Watford ya. Iya, Watford. Watford ini luar biasa buruk banget. Pasti kalian pada punya Foster ya. Iya. Kiper dengan harga 4. Ya nggak masalah sih. Yang itu main gitu kan. Kemarin ada yang eksperimen tuh banyak yang masukin dia. Karena kayak terakhir gitu, kayak ya udah biar ada gunanya gitu dinaikin. Karena kan kemarin lawannya cuma si siapa namanya? Southampton gitu kan. Jadi kayak tapi malah kalah kan kebobolan. Mungkin ini saatnya kalian masukin Foster ya. Akhirnya kalah 1-0. Nah, nextnya karena lawannya akan susah-susah. Lawan Arsenal away, MU home, Leicester away, Chelsea home, dan City home. Aduh, ini kebakaran ya. Kebakaran jadwalnya si siapa namanya? Watford. Jadi bisa dibilang ya kalian bisa hindari dia untuk urusan defense atau attack. Jadi ya daripada wasting untuk banyak yang bilang king, makanya dari game week sebelumnya gue bilang king untuk hindari dulu gitu kan. Karena kita bermain pilih pemain itu untuk long term ya. Dan ada West Ham juga, karena West Ham ya lawannya juga bakal susah-susah. Juga ya. Karena kalau secara defense dia bakal ketemu tim-tim yang SG-nya dalam 10 game week belakang ini tinggi ya. Dan ini menarik ada Liverpool. Sebenarnya ya bisa di skip itu Liverpool ini. Liverpool kan kayak TA kan kita nggak terlalu emang sih clean sheet oke, cuman kan TA tadi ngambil bola mati kan, corner kick atau kadang free kick kan. Nah, itu yang diharapin dari TA kan bukan cuman clean sheet gitu kan. Karena harganya TA juga harga midfield. Harga midfield. Kalau tinggi dari midfield malah kan. Tapi kalau gue emang gue mindsetin TA tuh midfield sih, meskipun dia back. Jadi itu bener-bener yang bikin dia mahal karena keistimewaan dia masih back. Karena kalau clean sheet dia dapat poinnya 4 sama kayak back. Tapi secara main dia bisa mempunyai peluang seperti pemain midfield. Ya, jadi gue kalau masang 3 back terus ada TA tuh berasa pakai chip all out attack dong. Yang backnya cuma 2 gitu. Itu TA lo hitung aja jadi midfield gitu loh. Tadi karena itu tadi ngambil bola mati kan. Ngambil bola mati. Kalaupun emang crossingnya juga akurasinya kan gila kan TA. Iya, apalagi sekarang kan rollnya juga agak mulai menusuk ke dalam gitu dan di cover sama pemain lain untuk kelebarannya. Dan itu menurut gue juga meleluasakan dia untuk mengirim umpan-umpan terupas dan juga lob yang bagus gitu, kayak gol kemarin waktu lawan siapa ya, waktu dia 2 assist sebelum Watford ada. Oke, jadi itu soal ini ya. Sebenarnya ini tadi singkat nggak sih maksudnya? Iya, lumayan. Tadi gue bilang singkat. Iya. Itu kepanjangan. Oke, sekarang bahas ini dulu ya, apa namanya, transfer plan. Transfer plan gua ada 2 free transfer yang kemarin gua nggak pakai tuh. Dan kemungkinan gue bakal harus gue pakai gitu kan, karena udah pada rugi harus, gitu. Kalau enggak ya sama aja dua-dua juga. Iya, cuman bisa juga nggak gue pakai gitu, karena sejauh ini pemain gue nggak ada yang bebannya gitu. Mungkin si Armstrong, tapi karena Broja masih nggak main nih, jadi bisa aja gue tetap taruh dia gitu. Kayaknya gue bakal double dev Chelsea. Gue akan ganti Cancelo, karena Cancelo nanti akan ketemu MU.
Dan juga ya gue ngambil momentum nih di back Chelsea, kayaknya oke nih. Chilwell James kayak serem kali ya. Nah, Cuman toto dua-duanya gak main gitu kan. Jadi mungkin itu atau gue masukin yang pemain aman gitu, si Rudiger. Nah kalau dari gue sih itu sih ya. Jadi nanti ada 1 free transfer sisa sampai nanti di game week 11 gue ada 2 free transfer. Kalau gue kayaknya bakal ganti si Omobamidel. Omobamidel. Nah, itu karena kan emang dia adalah pemain cadangan mati di tim gue gitu kan. Yeah. Gue pengen di tim gue tuh main semua gitu. Gantinya, tapi emang kemarin main sih. Ganti siapa? Godi atau Livramento sih kayaknya deh. Oh, kira pemain mati juga nih ganti. Enggak, ganti Livramento kayak. Oke. Terus minus lagi? Enggak, kayaknya itu doang sih. Oke. Karena sisanya udah oke sih. Oke. Untuk fixturnya juga. Oke, sekarang ke news ya, flash news soal sepak bola, yaitu yang menyangkut dengan FPL ya. Iya, benar. Yang paling hangat minggu ini adalah dipecatnya si inti, ya, ahlinya ahli. Tapi itu yang orang gitu. Si Nuno ini keluar ya kemarin ya, resmi digantikan Conte. Cuman nggak tahu nih pas video ini dibuka belum dibuat ini belum resmi, cuman udah pasti resmi si Conte ya. Iya. Dan Nuno itu udah dipecat kemarin ya. Nah jadi di sini pertanyaannya si Conte bagaimana skema formasinya nanti? Ada yang bilang kan seperti zamannya waktu menjuarai Chelsea 3-4-3 atau 3-4-2-1 sama aja. Yang mana ujung tombak Diego Costa, Pedro sama Hazard gitu kan. Atau kayak di Inter ya. Atau kayak di Inter 3-5-2 gitu kan. Ya bisa juga sih. Lukaku sama si Lautaro. Iya, Lautaro biasa. Ya, cuman menurut gua kalau dengan ada komposisi si Spurs yang sekarang kayaknya lebih cocok ke 3-4-3 ya. Iya benar, karena Spurs banyak pemain sayap winger ya, kayak Bergwijn, Bryan Gil, Moura. Son juga kan aslinya winger ya. Karena kalau 3-5-2 itu wasting banget sama si sayapnya gitu. Dan juga tengahnya masih agak kurang bagus gitu kan. Ya makanya dia ngincer tuh pemain yang menarik tuh kayak Moses ya. Ini Moses kayak pemain selalu ikut deh dia. Ngintilin terus deh. Ke Inter, Chelsea. Dari Chelsea ke Inter, terus sekarang mau diambil ke Spurs. Terus juga ada Arturo Vidal, menurut gue ya make sense karena memang memperkuat lini tengah Spurs yang memang rada suka keskip sama umpan-umpan gitu. Dan kalau dia pakai formasi 3-4-3 kan nanti di tengahnya itu Højbjerg sama Vidal kalau emang bener ya. Vidal sama skip. Enggak skip. Terus ada Quaresma ya, rumornya juga diincar. Itu menarik banget ya. Pemain 30 berapa tahun dia? 38 tahun bakal main di Liga Inggris, gila banget nih, ngeremehin atau gimana gitu kan. Ya makanya wonder kita anjir. Makanya kita lihat aja nanti skema seperti apa yang menarik akan dibawa oleh Conte. Iya. Lalu terakhir ini ada international break ya di game week 11 menuju game week 12. Ya, jadi setelah game week 11 pokoknya nanti bakal ada libur tuh Liga Inggris ya 1 minggu. Ya, jadi nanti ini game week ini main. Makanya tadi gue bilang kan gue ada 2 free transfer, gue pakai 1. Itu tujuannya ini. Jadi supaya di game week 11 nanti gue ada 2 free transfer. Dan kan namanya international break itu kan apapun bisa terjadi gitu kan. Untuk jaga-jaga. Nah paling planningnya seperti itu, 2 free transfer gue gunain atau pahit-pahit minus 4. Jadi 3 pemain. Nah orang-orang bilang itu mini wildcard sebenarnya itu 3 transfer itu. Nah jadi buat kalian ya untuk mau transfer tuh jangan reckless gitu ya. Jaga-jaga kalau misalkan pemain kalian yang masih fit-fit aja ya jangan dijual mentang-mentang kemarin baru blank sekali gitu contohnya. Misalkan siapa tuh yang kemarin blank? Si Mbeumo misalkan, Mbeumo kan karena gak main gitu. Nah nanti lawan Norwich ya itu makanan gitu. Udah sih itu aja ya. Ya itu aja paling video singkat kita kali ini ya. Singkat ya. Untuk kurang lebihnya nanti biasa kita akan share di Instagram juga, Twitter ya pelan-pelan. Twitter ada kurang aktif. Ya, cuman yang belum follow pokoknya follow dulu nih ya Instagram kita ya. Dan juga ya yang belum join Liga silakan join Liga, nanti ada di kita di link di bio ya. Dan juga ya udah itu aja. Jangan lupa subscribe dan juga like, jangan like saya bodoh, terserah pokoknya ya. Dan jangan lupa main MPL Fantasy ya. Oh iya MPL Fantasy. Pakai kode referral kita nih. Pakai kode referral kita. Nanti kita akan adakan kuis di kontes ya. MPL Fantasy. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga. Begini. Yuk.